Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berkumpul kembali dalam renungan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai renungan, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang kepadamu dalam renungan singkat malam hari ini. Pada malam hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, biar kami boleh fokus, bahkan kami juga boleh dibukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud Tuhan untuk setiap kami. Berkati waktu kami merenungkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 2 Korintus 13 ayat ke-5 sampai ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak dengan demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ya, sedemikian jauh perenungan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Manginang. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mengalami atau pernah mendengar istilah lu yang salah, lu yang lebih galak? Beberapa waktu lalu ketika saya sedang berkendara naik sepeda motor, saya mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Yang dimana ketika saya sedang membawa sepeda motor, tiba-tiba ada kendaraan lain di depan saya yang tiba-tiba langsung membelokkan sepeda motornya tanpa menyalakan ratingnya atau lampu sennya. Sontak saya harus rem tiba-tiba dan hampir menabrak orang tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Orang tersebut justru lebih galak dari saya. Orang tersebut justru lebih keras dan lebih mau menyudutkan saya, padahal sudah jelas-jelas beliau yang salah. Beliau mengatakan, "Bapak kenapa begini? Bapak kenapa tidak fokus dalam berkendara?" Tapi padahal beliau yang salah. Kita juga kan tidak tahu kalau dia mau belok kalau tidak dikasih tanda lampu sen. Nah, Bapak Ibu, hal seperti inilah juga yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Pada waktu itu, jemaat di Korintus sedang tergila-gila. Saya katakan dengan istilah tergila-gila karena memang seperti itu keadaannya. Mereka tergila-gila dengan pengajaran sekelompok orang yang menganggap bahwa diri mereka adalah rasul-rasul yang asli, Bapak Ibu. Padahal mereka belum pernah bertemu Kristus. Padahal mereka belum pernah mendengar pengajaran Kristus secara langsung. Mereka juga mengajarkan jemaat di Korintus gak cukup hanya percaya Yesus, tapi mereka harus melakukan A, melakukan B, C, dan seterusnya. Dan jemaat di Korintus berpikir bahwa rasul-rasul inilah yang benar, rasul-rasul inilah yang hebat. Sedangkan rasul-rasul Kristus, rasul-rasul yang asli, malah mereka anggap salah. Nah, di sini kita melihat bahwa sudut pandang atau pemahaman jemaat di Korintus sudah keliru. Sudah keliru, mereka ngotot pula. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah pengertiannya salah, mereka juga mengikuti guru yang salah. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka berkata rasul-rasul Kristus itulah yang salah. Maka sang rasul dalam 2 Korintus ini ingin menegur jemaat di Korintus. Sama seperti halnya ketika hal yang mau saya katakan kepada orang pengendara yang di depan saya tadi. Kamu yang salah kok kamu yang galak. Nah begitu.
Makanya di ayat yang kelima yang menjadi poin dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 10 ini dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Rasul Paulus mengatakan, coba uji dirimu sendiri. Apakah pengajaranmu itu seimbang? Kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana? Hingga akhirnya terbukalah semua bahwa sesungguhnya jemaat Korintus itu sedang salah. Hari ini kita belajar melalui perenungan firman Tuhan supaya kita semua coba untuk introspeksi diri kita masing-masing, evaluasi diri, menguji diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Karena tidak menutup kemungkinan sebagai kita manusia, mungkin sering sekali kita berpikir orang lain salah. Dengan mudahnya kita berpikir mereka salah, hanya kita yang benar. Jangankan seperti itu, saya juga sebagai hamba Tuhan pernah mengalami hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, melalui perenungan firman Tuhan ini mengajak kita berhenti sejenak, merenungkan untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah jangan-jangan saya yang salah sehingga orang lain justru yang benar? Nah, seperti itu. Misalnya juga sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya ada perdebatan antara suami istri, yang suami tidak mau mengalah, istri pun tidak mau mengalah, atau mungkin perdebatan antara anak dan orang tua, semuanya saling ngotot, saling gontok-gontokan. Karena ketika semua mempertahankan argumennya, maka akan tidak ada akhirnya. Jadi perlunya kita sebagai orang-orang percaya ada yang namanya introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Kita harus berpikir seperti ini, jangan-jangan ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita terlalu sering memikirkan kesalahan orang lain, menunjuk kesalahan orang lain, atau bisa saya katakan menghakimi orang lain, padahal kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, di situ kita juga salah. Sebagaimana dikatakan juga dalam Matius 7 ayat yang ketiga, saya bacakan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Di sini merupakan ungkapan yang Yesus tujukan kepada orang-orang yang selalu menghakimi orang lain, selalu lebih melihat kesalahan orang lain tanpa melihat diri kita hanya sendiri, tanpa melihat diri mereka sendiri. Nah, kita sebagai orang percaya, biarlah kita terlebih dahulu mengintrospeksi diri kita sebelum kita bertindak, sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain. Karena ada kalanya justru kita yang salah. Walaupun kebanyakan orang menganggap itu merupakan suatu hal yang benar, tapi itu juga belum tentu benar. Begitu juga sebaliknya, walaupun kita sudah menganggap itu salah, belum tentu itu sungguh-sungguh salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui ini kita merenungkan sama-sama, memikirkan apa yang sudah kita lakukan, mengintrospeksi diri. Jangan kita sampai terlalu cepat mengambil sebuah keputusan sehingga membuat itu kepada hal yang tidak baik. Jadi melalui malam hari ini perenungan firman Tuhan yang luar biasa dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 10 yang menjadi intinya adalah supaya setiap kita orang percaya, mari kita berhikmat, mari kita berpikir bijak dalam melakukan segala sesuatu, dalam berargumen, dalam bertingkah laku, berbicara, berpikir, dan apapun itu sebaiknya kita semua melihat dulu kepada diri kita sendiri sebelum kita menilai orang lain. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang malam hari ini yang begitu indah, mengingatkan kami setiap orang percaya untuk kami mau menyelidiki hati kami. Kami terbatas Tuhan, kami butuh tuntunan Roh-Mu yang selalu menaungi kami dari hari ke hari, supaya kami menjadi umat Tuhan yang bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Ajarkan kami terus-menerus Bapa, supaya kami terus boleh melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat, supaya kami boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.